Kenapa harus dengan ilmu? Ini tadi dalilnya. Allah paling suka mendapatkan alasan. Kenapa kamu begini? Karena saya memiliki dasar, saya melakukan ini. Sehingga saya kerjakan ini. Kenapa ketika Ramadan harus tarawih? Atau mendahulukan tarawih? Mengutamakan tarawih? Karena ini dicontohkan. Kan Rasul hanya beberapa kali. Karena para sahabat kemudian mencontohkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah engkau kalian mengikuti contohku dan contoh-contoh yang diberikan oleh para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini memberikan hikmah kepada kita. Ayo, jangan pernah lekang kita untuk selalu tidak bosan-bosan, tidak tidak pernah berhenti untuk selalu menambah wawasan ilmu, terutama ilmu agama, agar supaya setiap sepak terjang, setiap aktivitas, setiap langkah yang kita lakukan senantiasa didasari oleh ilmu, didasari oleh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi law lam tuznibu la dhahaballahu bikum wala ja'a biqaumin yuznibuna fasastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum." Masyaallah. Demi zat yang nyawaku ada di tangannya, kata Rasulullah, demi Allah, zat yang nyawaku ada di tangannya, laulam tuznibu, seandainya kalian itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalian orang-orang hamba yang sama sekali tidak melakukan dosa. La dhahaballahu bikum. Niscaya Allah akan segera melenyapkan, menghilangkan kalian atau mencukupkan keadaan kalian di dunia ini. Wala ja'a biqaumin yuznibuna. Kemudian Allah akan datangkan kaum pengganti yang mereka itu melakukan dosa. Fasayaghfirunallah. Kemudian setelah melakukan dosa, mereka memohon ampun kepada Allah. Fayaghfirulahum. Maka Allah ampuni dosa mereka. Masya Allah. Jadi hikmahnya yang pertama, bersumpah harus atas nama Allah. Walladzi nafsi biyadihi. Salah satu kalimat sumpah. Yang kedua, setiap manusia itu pernah atau pelaku kesalahan, pelaku dosa. Karena kata Rasulullah, seandainya lau di sini tidak mungkin manusia tanpa dosa. Kata lau di sini. Seandainya kalian adalah hamba-hamba yang tidak pernah melakukan dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan mencukupkan, menyelesaikan masa kalian di dunia. Jadi
Orang itu kalau hidupnya sudah sama sekali tidak melakukan dosa, selesai berarti dia. Allah akan segerakan itu. Habis karena sudah tidak punya ini lagi. Nggak punya dosa lagi. Kata Rasulullah yang kemudian adalah wala ja'a biqaumin. Allah akan menggantikan orang yang sudah Allah selesaikan cukupkan di dunia tadi dengan orang lain, dengan kaum yang yudnibuna, mereka datang itu kaum yang baru itu pelaku dosa, melakukan kesalahan. Kemudian fayaghfirunallah, mereka segera memohon ampunan kepada Allah. Yang selanjutnya adalah pelaku dosa yang paling baik adalah orang yang setelah melakukan dosa, dia segera memohon ampunan kepada Allah. Ketika memohon ampunan kepada Allah, niscaya Allah akan ampuni semua dosa mereka. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, hamba-hamba Allah, kaummu, orang-orang yang yakin, yang percaya kepada Allah. Wahai hamba-hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa semuanya. Dosa apapun itu. Seburuk apapun. Sehitam apapun. Sebanyak apapun. Sebesar apapun. Semua diampuni. Asal apa? Asal mau memohon ampunan kepada Allah. Asal mau bertaubat kembali kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan kepada hadis yang ke-16. Dari Imran bin Husain, anna imra'atan min Juhainah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla minaz zina. Sesungguhnya dulu kata Imran bin Husain, ada seorang perempuan dari Juhainah yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil. Wa hiya hubla minaz zina, hamilnya itu karena berzina. Seorang perempuan sudah berkeluarga, sudah pernah punya suami, dia berzina, dia hamil. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, sesampainya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Aku sudah melanggar ketentuan Allah. Fa'aqamtu alayya, maka tetapkanlah hadnya, hukumannya untukku. Ya Rasul, aku adalah wanita yang sudah menikah. Aku sekarang hamil. Hamilku itu karena berzina. Maka tegakkanlah hukum Allah untukku ya Rasul. Seorang wanita
statusnya adalah menikah, dia berzina, dia hamil, kemudian datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku sekarang ini dalam keadaan hamil, dan hamilku ini karena perbuatan zina. Ya Rasul, tegakkan hukum Allah atasku, katanya. Masya Allah. Tidak semua orang berani mengakui dosa seperti ini. Karena konsekuensinya cukup berat. Meskipun nanti di akhirat akhirnya diringankan karena taubat. Proses taubat itu kadang-kadang memang cukup berat. Nah, perempuan ini berani menyampaikan kesalahan yang telah ia lakukan. Maka karena perempuan ini sudah mengaku demikian, fata'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali dari wanita tersebut. Dari perempuan tersebut. Dipanggillah walinya. Faqala ahsin ilaiha. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah walinya datang menyampaikan kepada walinya, ahsin ilaiha. Berbuatlah baik kepadanya. Jaga dia dengan baik. Dia sedang hamil. Maka fa'idha wadu'at fa'tini biha. Kalau dia nanti sudah melahirkan, maka datangkan kembali perempuan di bawah kekuasaanmu ini kepada saya, kata Rasulullah. Kepada wali dari perempuan tadi. Jadi setelah perempuan itu mengaku perbuatan salahnya kepada Rasulullah, Rasulullah pun memanggil walinya, kemudian berpesan, jagalah, perlakukan keluargamu ini dengan baik. Dia sedang hamil, nanti setelah dia melahirkan, bawa kembali dia kepada saya. Fafa'ala, maka wali dari perempuan ini pun mentaati apa perintah Rasulullah. Dijagalah perempuan tersebut, kemudian ketika melahirkan, maka perempuan ini pun dibawa kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di sana, fa'amara biha Nabiyullah Sallallahu Alaihi Wasallam fasyuddat alaiha thiyabuha. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan atas wanita itu supaya diikat kuat-kuat atas pakaian atau baju yang menempel. Jadi diikat dengan bajunya. Diikat kuat-kuat. Fasyuddat. Ikatan yang kuat. Supaya tidak bisa lepas. Kenapa? Karena hatnya berat. Hat orang berzina muhsan itu berat. Takutnya lari nanti. Lepas. Tidak kuat. Maka diikat kuat. Bahkan di dalam satu cara yang lain, orang yang had bagi pezina muhsan itu adalah dikubur setengah badan supaya tidak bisa kemana-mana, Summa amara biha farujimat. Setelah diikat kuat, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan rojam atas perempuan tersebut yang tadi berzina sampai hamil, badan dia muhsan, maka setelah dijaga oleh keluarganya sampai melahirkan, maka kemudian dibawa kembali kepada Rasul, diikat kuat, kemudian dirojam. Dirojam itu dilempar dengan batu kerikil pada bagian kepala.
pada pagi sampai meninggal dirojam. Summa shalla alaiha. Setelah dirojam meninggal, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensolati mayit perempuan tersebut. Ketika mensolati perempuan tersebut, Umar pun protes. Umar ibnul Khattab radhiyallahu an protes kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Umar. Umar berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tusalli alaiha ya Rasulullah wa qad zanat. Ya Rasul, kenapa engkau mensolatkan mayit perempuan ini? Bukankah dia adalah pelaku zina? Kenapa engkau mensolatkan perempuan ini ya Rasul? Bukankah dia pelaku zina? Faqal, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, laqad tabat taubatan. Sungguh yang bersangkutan perempuan itu telah melakukan taubat kembali kepada Allah, menetapi aturan Allah setelah melakukan kesalahan, setelah tergelincir, setelah jauh dari aturan Allah, kembali kepada Allah, taubatan. Lau qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Yang nilai taubat perempuan ini, jikalau dibagi untuk 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, sungguh besarnya taubat yang telah dilakukan oleh perempuan ini mencukupi 70 penduduk Madinah. Masya Allah. Wahal wajadta taubatan afdalu min an jadat binafsiha lillahi azza wa jal. Rasul kemudian melanjutkan sabdanya, wahai Umar, apakah engkau mengetahui, apakah engkau bisa mendapati taubat yang lebih utama dibandingkan taubat yang telah dilakukan oleh perempuan ini, yang dengan rela sungguh-sungguh menetapi aturan Allah, menyerahkan dirinya, nyawanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah. Dia berzina, dia hamil, dia mengaku secara sadar, mengaku dan rela dirojam. Jadi saya sampaikan, kalau ditembak, mungkin cepat matinya. Ditembak atau dipenggal lehernya, cepat. Nggak sampai semenit, sudah meninggal. Sak, selesai. Gitu ya. Ditembak bagian otaknya, misalnya gitu ya. Tek, tek, 3 kali selesai. Mati sudah. Kok dirojam? Dirojam itu dilempar dengan batu, dan batu-batu kecil itu. Di bagian muka, itu mulailah berdarah, menetes darahnya, asin dia rasakan, amis baunya dia rasakan, perih dia rasakan, sampai meninggal. Masya Allah. Berat sekali. Pengakuan zinanya saja, itu sudah sebuah pengakuan yang sangat berat. Apalagi kemudian rela dilakukan rojam atas dirinya. Ini jauh lebih berat lagi. Maka kata Rasulullah, wahal wajadta taubatan afdalu
min anjadat binafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, apakah engkau bisa mendapati taubat yang lebih utama dibandingkan taubat yang dilakukan oleh perempuan ini, yang dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan sengaja menyerahkan dirinya kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Rasulullah, kalau boleh taubat itu ditimbang, dibagi-bagi untuk maghfirah Allah, cukup untuk 70 penduduk Madinah. Masya Allah. Artinya hadirin arsyadallah, yang pertama, kembali ditekankan bahwa tidak ada manusia tanpa dosa. Kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak Adam itu pelaku kesalahan. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah. Makanul khata' wan nisyan, dan lupa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik pelaku kesalahan at-tawwabun. Orang-orang yang segera kembali kepada Allah setelah menjauh. Orang-orang yang bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa apapun, termasuk dosa zina, yang menyebabkan keturunannya tadi, perempuan berzina, muhson, kemudian dia melahirkan seorang anak. Kasihan anaknya. Kenapa? Anak itu dinasabkan bukan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Bukan salah anaknya. Kesalahan orang tua yang berzina, tapi berdampak kepada anak. Ini berdampak kepada banyak hal, kepada perwalian, kepada waris, dan lain sebagainya. Tetapi sebesar apapun dosa itu, kalau orang itu segera bertaubat, Allah terima taubat. Yang kemudian adalah taubat itu ada yang harus dilakukan secara terang-terangan, ada yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, taubatlah kepada Allah. Jika engkau melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, maka bertaubatlah sembunyi-sembunyi. Jika engkau melakukan dosa secara terang-terangan, maka bertaubatlah secara terang-terangan. Kalau kita melakukan perbuatan yang orang lain tidak tahu, sesungguhnya diperbolehkan untuk kita untuk bertaubat secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan sholat malam, kita beristighfar, menangis, mohon ampun. Tapi si perempuan ini tadi dalam hadis ini berani menunjukkan kesalahannya kepada Allah, kepada Rasulullah, supaya kemudian dihukum di dunia. Yang dampaknya apa? Insya Allah taubat seperti ini akan habis dosanya di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada dosa lagi. Karena taubat sembunyi-sembunyi itu belum ada yang tahu apakah taubatnya itu diterima atau tidak. Kalau dia mengulang lagi, maka bisa jadi Allah akan mengatakan i'mal masyikan wala ubali. Berbuatlah sesukamu. Aku tidak peduli dengan taubat. Jadi taubat yang sebenar-benarnya adalah taubat yang ketika dia melakukan kesalahan, mengaku bersalah, mohon ampun, dia tidak mengulang-ulang kembali. Nah, pelaku zina ini tadi bagaimana mengulang kembali? Karena dia dirojam sampai meninggal. Maka habislah semua dosanya, sekaligus habislah waktunya di dunia. Sehingga dia mengakhiri dunia ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua, meskipun kita pelaku dosa, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, kita adalah pelaku-pelaku taubat. Selama kita bersungguh-sungguh melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatan nasuha, insya Allah taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira begitu, saya kembalikan kepada siapa, Bu Jati atau
Pak Darwanto. Pak Silakan. Padar Ya. ambil alih Padar. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Lama tidak berjumpa. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya melanjutkan tugas dari yang sudah dibuka oleh Bu Jati ya. Mas Adinya kayaknya berhalangan dan saya juga tahunya barusan telah masuk ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita pagi hari ini sudah 79 peserta ini ya. Allah juga memberikan kemudahan kita untuk berkumpul kembali setelah kita kira-kira 2 minggu ya, 2 pekan ya, 2 akad ini libur ya untuk keperluan Idul Fitri dan silaturahmi kepada banyak hal kolega kita dan keluarga ya. Kita sudah bergabung kembali. Bapak Ibu, kita mulai diskusi ya. Silahkan siapa yang akan memulai dengan cara raise hand. Untuk saya beri kesempatan duluan, diutamakan. Di chat juga silahkan boleh menuliskan pertanyaan di chat. Ini Pak Ustadz sudah di Jayapura atau masih di Solo nih Pak Ustadz? Di Jayapura. Alhamdulillah. Karena di bulan ini kan kita dapat kunjungan spesial dari Ketua PWM toh. Jadi Ustadz Edi dikunjungi, saya dikunjungi, Pak Jarwo dikunjungi, jadi kayak satu rute begitu. Jadi siap. Maka keberkahan untuk Pak Ketua PWM dan Ibu yang telah berkunjung ke kediaman kami semuanya. Silakan Bapak Ibu, siapa yang akan memulai untuk memanaskan akad pagi kita ya. Silakan yang raise hand boleh. Kalau belum ada saya aja. Oh iya, silakan sambil nunggu Bapak Ibu yang lain untuk menyiapkan pertanyaannya. Ya. Silakan Bu yang lain. Iya. Untuk mengawalnya. Iya. Baik Ustadz Edi, tentang pelaku zina ini Ustadz Edi. Berarti kalau zinanya sembunyi-sembunyi bisa ya melakukan atau dibenarkan dalam hukum agama, taubatnya sembunyi-sembunyi hanya dia dengan Allah yang tahu, maksudnya menyesal dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukum Islam terhadap laki-laki yang pelaku zina? Misalnya perempuannya itu ya mohon maaf, misalnya diperkosa gitu. Laki-laki kan terang-terangan berzina, memaksa berzina. Itu hukum Islam bagaimana Ustadz? Hukum mati gitu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik, ya. Yang pertama, zina itu hanya boleh ditetapkan oleh qadhi. Pelaku zina, az-zani, az-zaniyah, pezina laki-laki dan pezina perempuan itu ditetapkan sebagai pezina. Yang pertama adalah penetapnya siapa? Penetapnya siapa? Qadhi, hakim negara. Perempuan ini tadi kan dia yang datang. Jadi tidak perlu saksi, dia sendiri yang mengaku. Nah, ketika qadhi itu menetapkan, maka dia butuh 4 saksi. Harus ada 4 saksi yang adil. Kalau tidak ada saksi, maka boleh itu dilakukan li'an kalau itu suami istri. Suami menuduh istrinya berzina, maka boleh tidak ada saksi. Selama suami itu berani bersumpah dengan melakukan sumpah 5 kali. Wallahi, 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 tallahi, 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 billahi, 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 dan sebagainya. Yang keempat, yang kelima, dia harus mengatakan, kalau saya salah atau saya berbohong, maka laknat atas saya. Gitu. Itu zina. Jadi kalau zina itu tidak ada saksinya, tidak bisa dia tetapkan apakah dia dihukum cambuk atau rojam. Karena butuh saksi. Nah, jadi zina yang dilakukan sembunyi-sembunyi, apakah boleh dilakukan taubatnya sembunyi? Boleh. Itu tadi permasalahannya adalah apakah taubatnya ini diterima atau tidak lah yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Jika pelaku itu memenuhi kriteria taubatan nasuha, dia mengaku salah kepada Allah, memohon ampunan, dia tidak mengulang perbuatannya, kemudian dia selanjutnya di hari-hari kemudian itu dia berbuat baik, maka sebagaimana Quran surat Al-Furqan dikatakan
Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan menggantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana laki-laki pelaku zina secara sengaja dia memperkosa. Zina itu hukumnya dua dalam Islam. Kalau dia muhson, rojam. Kalau dia garu muhson, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan takzir selama 1 tahun. Jadi tergantung posisi atau kedudukan si laki-laki itu, apakah dia muhson atau ghairu muhson. Permasalahannya adalah apakah ini bisa ditegakkan di Indonesia? Nah ini. Kemudian apakah hukum di Indonesia itu bisa menegakkan hudud Allah, syariat Islam atau tidak? Bagaimana kalau tidak bisa ditegakkan? Maka yaitu tadi, taubatan nasuha. Misalnya pelaku zina sudah mengaku, kemudian hanya dihukum penjara, misalnya gitu, takzir saja, diasingkan. Nah, bagaimana kemudian? Ya sebaiknya yang melakukan itu bertaubat sebenar-benarnya kepada Allah. Mungkin dia bunuh dirinya sendiri, gitu. Ya, dia bertaubat sebaik-baiknya dengan kriteria atau syarat-syarat taubatan nasuha tadi. Insya Allah tadi tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun tadi laki-laki itu berzina kemudian terdapat saksi, permasalahannya adalah di negeri kita kemudian ini apakah bisa berlangsung, berjalan atau tidak. Ini kan menjadi problem yang lain. Karena bahkan bisa jadi nanti ketika ditegakkan hukum rojam akan ada nanti ucapan ini melanggar aturan HAM. Padahal ini hudud Allah, bukan HAM, ini syariat. Ya, permasalahannya dari negara kita ini hukum ini apakah bisa diberlakukan atau tidak. Syaratnya adalah ketika sudah melakukan perbuatan tersebut kemudian ingin kembali kepada Allah, ya syaratnya semua syarat taubat itu dilakukan. Kalaupun bisa ditegakkan hukuman-hukuman Allah di dunia secara tegak, ya alhamdulillah. Tapi itu tentu sulit di negara kita. Kalaupun tidak tadi, Allah memberikan peluang. Allah dan Rasul memberikan peluang atau jalan yang lain. Yaitu apa? Tidak mengulang-ulang perbuatannya dan mengganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka insya Allah kata Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan baik yang mengikuti perbuatan buruk itu sebuah keniscayaan akan menghapus keburukan atau perbuatan buruk tersebut. Syaratnya tadi tidak diulang-ulang. Allahu a'lam. Kira-kira begitu Bu Jati. Terima kasih Ustaz. Ya. Tadi saya lihat ada Ustadz Raja dari Serui tadi sempat raise hand. Silakan Ustadz Raja kalau mau bertanya. Mungkin mau menambahkan, bukan bertanya itu. Oh Pak begitu Kak Ustadz Raja. Silakan. Silakan Ustadz Raja. Ustadz menambahkan. Oke, Pak Dar, makasih banyak Pak Ustadz Edi Mirza Edi. Yang saya ingin, ini kegalauan yang saya rasakan, barangkali mudah nanti kegalauan bisa hilang. Sering kita umumnya di Papua, itu orang laki-laki perempuan menikah awal-awal salah satunya masuk agama Islam. Begitu perjalanan sekian lama, itu nanti salah satu dari 2 orang ini pindah ke agama sebelumnya. Dan ini kayaknya marak di setiap tempat. Tetapi nampaknya kita ya dengan orang bersangkutan melihat bahwa pernikahan mereka masih sah dan lain-lainnya. Dan bahkan di Serui ini bisa dikatakan yang jajaran pimpinan banyak seperti itu. Tapi mereka pernikahannya itu masih kayak jalan terus. Akhirnya kita dalam hati ada kegalauan dan keresahan. Nah, pendekatannya ini yang Pak Kiai Edi Mirza, kan wal takum minkum ummatun amrun nahi mungkar, ini yang kadang-kadang di dalam hati macam kita resah, gelisah dan galau. Ini seperti apakah mereka masih sah pernikahan atau sudah batal, bagaimana segala macamnya. Ya seolah-olah kita itu permisi membiarkan kemungkaran yang ada. Ini kegalauan saja Pak Kiai, barangkali bisa diberikan ya supaya menghilangkan galau ini. Dan itu banyak kejadian, bahkan saya mengajar di luar kota itu nanti karena ada pernikahan beda. Tadi mungkin satu agama, salah satu pindah agama, anak-anak ini kemudian lahirlah mungkin namanya Muhammad, tapi kemudian dia agama Kristen.
Ya barangkali mohon tanggapan dan pencerahannya supaya kegalauan ini hilang, Pak Kiai Edi Mirza. Barakallahu fikum. Makasih banyak Pak Dar. Ya, ya, Ustadz Raja dari Serui bergabung. Silakan Ustadz Edi kalau Baik, ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa ketika calon pengantin, calon pasangan ini salah satunya beragama yang lain, maka meskipun dalam Quran itu diperbolehkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tapi kemudian ulama memberikan catatan tafsir terhadap ayat tersebut. Bahwa bagaimana kemudian kecenderungan terhadap yang bersangkutan. Pertama, kecenderungan laki-lakinya. Apakah imannya cukup kuat untuk membina si perempuan ini, kemudian nanti setelah menikah itu dia bisa menjadi muslimah yang baik. Yang kedua, bagaimana kecenderungan si perempuan juga. Apakah niatannya pindah kepada Islam itu hanya karena supaya bisa menikah dengan laki-laki yang dia senangi, atau bagaimana? Karena dalam hadis kan dikatakan barang siapa berhijrah untuk perempuan yang dicintainya, maka hijrahnya untuk apa yang dia inginkan. Jadi ketika pernikahan itu hanya didasari oleh senang saja, padahal yakin bahwasanya calon pasangannya itu berawal dari akidah yang berbeda, ya, maka dikhawatirkan adalah seperti yang Ustaz Raja tadi sampaikan. Ketika perjalanan pernikahan itu berjalan seiring waktu, dikhawatirkan adalah karena si laki-laki tadi tidak punya kekuatan untuk membina perempuannya, maka yang terjadi si perempuan ini akan berbalik lagi ke agamanya. Yang lebih parah lagi adalah kemudian anak-anaknya ikut kepada si perempuan, gitu ya. Lah ini tanggung jawab laki-laki, ini dosa besar untuk dia. Dia harus bertanggung jawab penuh terhadap keadaan itu. Dia harus bertanggung jawab penuh terhadap keadaan tersebut. Nah, ini perlu menjadi pendapat ulama, perlu menjadi penekanan untuk kita semua. Yang kedua, kita selaku orang yang paham, yang tahu, nah ini kewajiban dakwah kita kepada mereka, baik kepada laki-lakinya maupun kepada perempuannya. Tetapi kasus yang lebih berat adalah ketika perempuan muslimah menikah dengan laki-laki yang mula-mula non-muslim, gitu ya, yang mula-mula non-muslim, kemudian setelah beberapa waktu kembali kepada non-muslim, dia menikah muslim, tidak berselang lama dia kembali. Ini yang berat, yang bahaya sekali. Ya, ini bahaya sekali. Pendapat ulama banyak sekali. Bahkan ada yang mengatakan tidak sah. Karena ini takiyah gitu ya, kebohongan itu, menutup-nutupi. Nah, bagaimana fungsi kita dalam bersyarikat ini sebagai orang yang diberi pemahaman cukup itu tadi, mendorong, memberikan penguatan kepada yang bersangkutan, kepada calon-calon pasangan ini untuk menyadarkan, memberikan kekuatan agama bahwa ini bukan untuk ini dampaknya ini bukan hanya dunia dan akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketika salah satu di antara, apalagi itu suami, kemudian mendapatkan istrinya, kemudian dia anak-anaknya itu mohon maaf tadi ikut agama ibunya yang dulu. Ini kan si suami ini bertanggung jawab penuh. Kenapa sampai demikian? Itu tanggung jawab. Dia salat nggak cukup. Dia menjadi Islam nggak cukup. Karena apa? Dia bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Kalau sampai anaknya ini mengikuti agama itu yang sebelumnya, ini si suami menjadi tanggung jawabnya agak berat. Nah, tetapi kalau kemudian yang perempuan, yang laki-lakinya berubah kembali kepada agama sebelumnya, ada yang mengatakan, berpendapat bahwasanya ketika akadnya sah, kemudian karena dia perempuan, dia punya dua kemungkinan. Yang pertama, meminta untuk diceraikan karena sudah memiliki imam yang tidak
sesuai. Atau membiarkan dirinya dalam keadaan seperti istrinya Firaun. Tetapi tidak pernah merubah akidahnya. Selalu berupaya untuk mendakwai suaminya. Ini lebih berat. Tapi kalau bisa, kalau memang ini ya, boleh meminta pisah. Karena melihat imamnya sudah tidak sesuai lagi. Nah, ini yang perlu disadarkan. Tapi kalau yang berpindah itu yang perempuan lah, ini ketegasan suami nih. Bagaimana suami punya ketegasan, apalagi kalau nanti anak-anaknya dikhawatirkan mengikuti akidah yang sebelumnya, akidah yang berlawanan dengan kita, tidak sesuai dengan kita. Ini dampaknya adalah kepada suami sebagai penanggung jawab keluarga. Nah, untuk kita, kewajiban kita adalah memberikan pendampingan, penguatan. Ini saya kira tidak terjadi di Serui saja. Bahkan di Jayapura pun saya sering mengingatkan saudara-saudara kita yang dulu menikahi, alhamdulillah, tapi yang saya tahu ini, si perempuan ini meskipun tidak terlalu kuat, anak-anaknya ini sangat kuat sekali. Yang masalah adalah bapaknya ini. Imamnya ini yang kurang kuat, padahal imamnya ada yang muslim. Yang perempuan yang sebelumnya yang non-muslim. Ini yang masalah. Maka penting bagi kita, kalau tahu ya tadi, memberikan penguatan kepada masing-masing. Kira-kira begitu Ustaz Raja. Ya, syukur Ustaz Raja ya atas tambahannya. Jadi Bapak Ibu mungkin memang sering kita temui ya, apalagi kalau kasusnya itu adalah yang menikah itu artis atau di blow up oleh media luar biasa itu kan. Jadi masyarakat kita yang sangat umum itu jadi sangat terpengaruhi sekali gitu. Maka kalau ada kasus-kasus seperti itu yang menyangkut mungkin kerabat kita, teman kita, kolega kita, ya dikasih penjelasan sampai nanti kalau kasus bukan hanya sekedar ini boleh menjadi menikah, tapi setelahnya akan ada ini harus siap gitu loh. Artinya harus tahu agak jauh gitu ya, untuk karena tadi berbeda keyakinan dan menyatakan ingin menikah kan gitu. Jadi harus tambahannya sampai agak tajam ke arah nanti kemungkinan akan begini kamu harus siap kan gitu ya. Oke Bapak Ibu, silakan yang lain yang ingin bertanya langsung boleh. Ini di chat juga masih sepi-sepi saja ini. Masih pada menghabiskan karena masih suasana lebaran Pak Dar. Pada masih menghabiskan kue lebaran katanya. Iya, suasana lebaran. Ya. Saya tunggu sekali lagi Bapak Ibu. Masih berapa ini? 82 orang bergabung bersama kita di pengajian akad pagi. Ada satu orang Mbak Irwanti dari kampung saya, ini nggak tahu posisi yang di kampung saya apa di kota lain nggak tahu, tapi beliaunya masuk lewat undangan saya. Masya Allah. Beliau juga selalu aktif ya untuk gabung, meskipun saya cuma mengenalnya waktu kecil aja. Saya kira kakaknya Pak Dar bukan ya? Enggak, itu memang tetangga dan tahunya dia lahirnya dia kayaknya tahu jadi dia kecil waktu. Tapi sekarang sudah dewasa semua, sudah posisi di mana. Sering ikut di acara pagi hari ini. Bapak Ibu mari silakan. Ditunggu terakhir. Cukup mungkin. Oh, enggak ada ya. Oke, di chat juga masuk sepi. Kalau sudah ya tidak apa-apa, tidak mengurangi, tapi bahwa saya melihat forum ini sangat mudah dikumpulkan. Begitu ada pengumuman sudah bisa 82 kumpul lagi, dan selama ini memang rekornya itu belum sampai menembus 200 itu belum pernah, tapi selalu di 100, 110, 100 yang paling stabil, paling sering itu ya itu. Dan kalau kita lihat di layar itu nama-nama itu sudah sangat pop, artinya kita sangat mengenal sekali. Ada Bu Ii, ada Bu Evi, ada Diasari, ada itu kan nama-nama Naruto Jayapura, itu juga nama-nama yang sering kita lihat di itu. Dan sebagai meskipun satu orangnya yang mana ini mungkin tidak sedekat saya mengenal Ustadz Edi, saya mengenal Bu Jaati, Ahmad Junaidi, kawan 25 dan sebagainya itu. Dan mungkin kita belum pernah ketemu, tapi begitu melihat layar di akad pagi itu, oh ini sudah sangat familiar sekali. Oke, kira-kira begitu Ustadz ini tidak termasuk. Saya sudah merayu sudah ada satu sudah nggak ada. Jadi silakan untuk terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada khilafan dalam penyampaian saya. Saya akhiri dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.